Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Masuk. Selamat pagi bos. Ya, pagi boy. Ini bos kopi. Awali hari ini dengan ngopi dan senyuman manis. Iya, terima kasih Pak Boy. Sama-sama. Iya. Bos. Boy, ambilkan laptop satunya Boy. Oke siap. Ya. Ya makasih Boy ya. Siap. Masuk. Buka sekalian Boy. Oke mas. Gimana Boy kabarmu ya? Alhamdulillah bos baik-baik aja. Si kecil sehat, Sehat. istri sehat. Istri sehat. Istri yang mana ini yang sehat? Istri yang pertama. Dibuka coba. Iya. Coba hidupkan sekali. Oke. Pak, ya. Pamit. Iya, iya Boy, hati-hati Boy. Iya. Ya, makasih Boy ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini jam 8 pagi. Saya usahakan sampai kantor itu sepagi mungkin, kalau bisa jam 8, karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Kehidupan seorang pengacara itu, kalau menurut saya, lebih banyak jam kerjanya daripada profesi lainnya. Itu kalau menurut saya, karena kebetulan dalam satu hari saya bersama tim itu jam kerjanya antara 10 sampai 12 jam sehari. Karena kalau cuma 8 jam sangat tidak cukup. Mulai dari perjalanan waktu, jadi kita dari kantor menuju ke instansi terkait, terkadang juga menuju ke pengadilan, dan pengadilan terkadang juga antar kota. Misalnya ini kantor kita berada di Lamongan, kita mau sidang di Surabaya, ada kalanya kita stay di Surabaya dulu, kemudian paginya baru sidang. Tapi kalau berangkat dari kantor, perjalanan membutuhkan waktu antara 2 jam sampai 2 jam 60 menit apabila itu lancar, karena kebetulan kantor kita berada di Desa Paciran, Kabupaten Lamongan. Kita harus melewati Kabupaten Gresik dulu, kemudian baru ke kota Surabaya, jadi melewati 2 kota. Kita biasanya kalau tim semuanya ada di kantor, kita biasanya mengisi waktu dengan kita diskusi materi gugatan, materi jawaban apa dan sebagainya yang berkaitan dengan perkara yang kita tangani. Selain diskusi, kita meeting. Di situ kita lebih banyak waktu untuk meeting apabila berada di kantor. Tapi terkadang juga dalam satu hari itu terdapat tiga perkara di 3 pengadilan sekaligus. Itu yang kadang kita kurang bisa membagi waktu. Kebetulan di sini ada 5 pengacara, yang lainnya masih staf, magang, dan karyawan biasa. Maksudnya 3 perkara itu di berlainan kabupaten. Itu yang kita kadang. Tapi kebetulan ini kita sekarang posisi di kantor, dikarenakan di
Surabaya untuk sementara waktu persidangan ditunda sampai 2 minggu. Kita ada 3 perkara perdata persidangan yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya karena sesuatu hal. Kemudian perkara kita cenderungan lebih banyak perkara ke keperdataan, misalnya perbuatan melawan hukum atau perbuatan prestasi, itu yang lebih banyak. Tapi di satu sisi 60% keperdataan dan 40%-nya pidana. Bukan suatu hal yang kebetulan, tapi di sini kita tidak ada perkara, perceraian. Dikarenakan kalau ada calon klien perkara perceraian, saya pasti kontak teman-teman kolega, lawyer, teman pengacara yang lain. Kolega saya langsung ke kantor, terus ketemu sendiri dengan si calon klien itu. Jadi kita tidak ada perkara perceraian. Kemudian mengenai in-house lawyer, corporate lawyer, kita sebagai konsultan hukum perusahaan, kita harus pintar-pintar membagi waktu. Karena dalam 1 minggu itu kita paling tidak kita hadir ke dalam 3 perusahaan dalam 1 minggu. Kalau sudah terkait 4 perusahaan itu nanti bagi waktunya nggak akan sulit. Tapi kita fleksibel dan kebetulan klien-klien kita yang perusahaan juga fleksibel. Tapi kebanyakan juga apabila terhadap ada permasalahan, misalnya mereka dapat somasi lah atau kita disuruh mensomasi seseorang yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, biasanya by email. Jadi setiap hari kantor itu setiap hari di saat jam kerja, kebetulan jam kerja jam 8 sampai jam 4, tapi terkadang teman-teman jam 8 sampai jam 6 malam baru balik atau jam 7 malam. Di situ email harus online. Kenapa di saat jam kantor? Jam kantor kan jam 8 sampai dengan jam 4 sampai 6 sore lah. Di situ email harus online terus, tidak boleh dimatikan sama sekali. Jadi kenapa di sini saya siapkan beberapa perangkat laptop sama komputer gunanya untuk itu. Jadi masing-masing semua supaya bisa bekerja dengan profesional lah. Kita harus memberikan pelayanan yang responsif kepada klien-klien perusahaan tersebut. Apabila teman-teman, terutama teman-teman yang masih mahasiswa hukum, pekerjaan pengacara itu melebihi batas waktunya, melampaui dari jam kerja profesi lainnya. Jadi teman-teman harus siap. Kadang pernah kebetulan klien saya dilakukan penggerbekan dan itu ada di Kota Malang. Jam 9 malam. Pada saat itu juga saya langsung geser ke Kota Malang. Jadi ini menunjukkan bahwa pelayanan kita itu tanggap gitu. Kita harus memberikan yang terbaik untuk klien kita, baik berupa tindakan ataupun mungkin berupa saran. Terkadang juga kita membuat legal opinion. Jadi kita membuat legal opinion, kemudian saya presentasikan ke klien. Akhirnya di situ muncul berbagai pertanyaan dan sebagainya, kita jawab. Terkadang juga ada calon klien tidak ketemu, tapi ketemunya kebetulan di luar kantor, tidak ketemu, janjian. Akhirnya agenda ketemu, dia menyampaikan
permasalahan hukumnya, kemudian kita minta waktu untuk mengajukan penawaran. Jadi dari situ nanti penawaran tersebut apabila tapi sebelum penawaran itu saya ajukan, pastinya saya presentasi dulu ke calon klien. Kemudian calon klien, apabila calon klien sudah merasa semua pertanyaannya sudah terjawab, tinggal saya menyampaikan sesuatu. Saya sampaikan seperti ini, mohon waktunya Pak, Bu, kita akan mengajukan penawaran. Penawaran itu bisa kita lakukan lewat email atau lewat secara langsung. Yang penting di situ ada kop surat kita, batasan kita, pekerjaan kita. Jadi semuanya lengkap, termasuk termasuk dengan anggaran yang harus dipersiapkan. Itu sebagai penawaran kami. Nanti dari situ si klien kemudian menentukan jawabannya. Ada by lisan, terkadang juga by phone, terkadang juga by email. Mereka juga melakukan negosiasi. Apabila terjadi kata sepakat, maka otomatis kita kerjakan perkaranya dan kita tetap menjadi pengacara profesional. Oke, untuk sementara itu dulu. Saya mau bagi tugas ke teman-teman, ke Pak Sandi, Pak Koko, Pak Agus dan lain sebagainya, Pak Iqbal. Mereka harus pergi keluar kota, dan begitu juga saya. Di bawah sudah ditunggu ada klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.